A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa, tempat di mana kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, meniti ke dalam diri, belajar tentang hidup, bagaimana kita menambah pengetahuan dan kesadaran yang mudah-mudahan episode demi episodenya memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita hadir dulu utuh di sini saat ini agar kita terbuka hatinya, agar hikmahnya terbuka. Oleh karena itu, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Menghening, dipersilahkan. Terima kasih, mudah-mudahan kita sudah ada di halaman yang sama, di energi, vibrasi, frekuensi yang sama untuk sama-sama belajar. Kita sesama murid semesta yang terus-menerus ingin menambah wawasan. Dan saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari, bukan juga paling benar, tapi kita sesama murid sekali lagi yang terus-menerus mengarungi pembelajaran hidup ini. Di episode kali ini kita akan bicara tentang Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini sesuatu hal yang sangat esensial. Karena tiap hari dalam tradisi Islam nih, di sholat itu Al-Fatihah itu dibaca diulang-ulang gitu. Tetapi ketika kita bicara tentang Al-Fatihah, ya kalau kita bicara bahwa di situ kalimatnya adalah ber-Al-Fatihahlah kamu gitu. Bukan membacakan Al-Fatihah sih sebenarnya. Berarti ber-Al-Fatihah di sini kita harus benar-benar paham. Berarti ber-Al-Fatihah di sini kita harus benar-benar menyadari apa makna dari Al-Fatihah itu sendiri gitu. Oke ya, kita akan elaborasi, kita akan sama-sama membuka dan kita akan sama-sama masuk ke dalam kesadaran tentang Al-Fatihah. Nah, berbicara masalah Al-Fatihah dalam beberapa literatur, Al-Fatihah ini selalu dijadikan sebagai induk dari Quran, ibunya Quran gitu. Gitu ya, umul kitab, the mother of book gitu. Jadi ibunya dari semua Quran itu adalah Al-Fatihah itu sendiri gitu. Berarti kalau Al-Fatihah ini adalah ibunya Quran, Al-Fatihah ini punya pemaknaan yang sangat-sangat penting. Dan nanti kita ngerti kenapa itu diulang-ulang gitu ya. Jadi kalau mau digambarkan, Quran itu ada 6.136 ayat, katakanlah begitu. 6.136 ayat ini kalau diperas itu cuma jadi tinggal 7 ayat gitu intinya. Jadi 7 ayat di sinilah yang disebut nanti yang namanya adalah Al-Fatihah. Jadi 7 ayat di sini, ini yang nanti mengelaborasi, 7 ayat dielaborasi oleh ribuan ayat berikutnya. Maka Al-Fatihah menjadi sangat esensial karena kenapa? Itu adalah induk dari semua Quran. Bahasa gampangnya, menguasai Al-Fatihah pasti menguasai Quran, gitu intinya. Tapi menguasai di sini bukan masalah hafal, bukan masalah tahu, bunyi, bukan. Tetapi masuk ke dalam kesadaran Al-Fatihah. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu mengatakan, ber-Al-Fatihahlah kamu ketika sholat, bukan membacakan sebenarnya. Ya, tapi ketika sekarang kita dibacakan, it's okay. Tapi jangan-jangan kita membacakan juga kita nggak ngerti isinya apa gitu. Kita nggak tahu isinya untuk apa. Padahal itu adalah bagian yang paling esensial di dalam sholat sebetulnya. Dan itu akan menjadi bagian esensial dalam kehidupan gitu. Karena nanti Al-Fatihah ini akan berkaitan dengan sholat kita, penghambaan kita, bagaimana kita ibadah. Dan di situ nanti kita akan memiliki kesadaran yang sangat esensial tentang Al-Fatihah. Jadi kalau dari 6.136 ayat, diperas itu tinggal 7 ayat. 7 ayat, diperas tinggal 1 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat 1 diperas itu tinggal ba aja udah, gitu kira-kira. Karena nanti kita ngerti, buka tutupnya Al-Fatihah itu diawali dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf nun, gitu kira-kira. Ini sebetulnya hanya memindahkan titik dari luar ke dalam. Titik kesadaran dari luar ke dalam, itu intinya. Maka nanti kita mengerti bahwa betapa pentingnya basmalah. Kenapa sih Nabi Muhammad sampai mengatakan tertolaklah orang ketika dia melakukan tanpa basmalah?
Dan ini bukan urusan mau ngapain bismillah, mau ngapain bismillah, bukan itu poinnya. Tapi kesadaran basmalah ini sangat penting sekali gitu. Karena ini yang menjadi satu ayat satunya. Ini yang menjadi opening dari semua Quran, bahwa basmalah ini punya esensi yang sangat penting untuk kita selami gitu. Oke ya. Nah, berbicara masalah ini, berbicara tentang Al-Fatihah ini, artinya Al-Fatihah ini adalah memindahkan kesadaran ilahiyah yang asalnya di luar diri kita ke dalam diri kita. Yang asalnya kita tidak menyadari Allah gitu, tidak menyaksikan Allah gitu. Tapi kita menjadi ahli dalam penyaksian. Maka udah kita ulang-ulang, kenapa syahadat dulu baru sholat gitu. Bagaimana saya mengingat sesuatu yang belum pernah saya ketemu. Dan pandangan sekarang ketemu Allah tuh bukan ketemu fisik gitu ya, enggak gitu. Karena sekali lagi, dia itu seperti gelas yang pecahannya tuh semua adalah bagian dia. Makanya di Al-Baqarah 115 selalu diulang-ulang, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Jadi once kita mulai menyadari bahwa kemana saja menghadap adalah wajah Allah, nanti kita akan menyadari bahwa kita akan lebih waspada dalam kehidupan gitu. Waspada agar tidak di take over oleh ego kita. Waspada agar tidak di take over oleh emosi kita. Dan yang paling penting, tetap dalam basmalah. Di surat 1 ayat 1 itu ada kata-kata yang penting untuk kita. Saya rasa ini semua hafal lah ya. Orang Islam tuh pasti nggak mungkin nggak hafal lah Al-Fatihah gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kalau kita melihat terjemahan, semua terjemahan tuh pakai menggunakan kata-kata dengan nama gitu. Itu sebetulnya nggak salah, tetapi yang lebih tepat kalimat basmalah itu artinya atas nama. Jadi basmalah tuh bukan diucapkan, tetapi disadari. Bukan diomongin, tapi menjadi aplikasi gitu. Karena basmalah itu adalah sadar bahwa kita adalah atas namanya Allah. Atas nama loh. Berarti kalau atas nama, akunya tuh sebenarnya nggak penting gitu. Sehingga ketika akunya jadi penting, Allahnya jadi ketutup. Maka basmalahnya cuma jadi bunyi gitu. Maka basmalahnya cuma jadi dalam tanda petik dibeokan gitu ya. Kita udah ulang-ulang tuh. Nah maka bagaimana basmalah teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Ini penting ya dalam konteks atas nama. Oke, kalau atas nama berarti yang paling utama itu adalah penciptanya. Ya, jangan lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Mengabdi itu artinya menghambakan diri. Ya sebenarnya bukan menyembah sih, karena Tuhan itu bukan sesembahan gitu ya, tetapi melepaskan diri. Artinya orang yang beribadah adalah orang yang melepaskan diri ilusinya. Melepaskan emosinya, melepaskan pikirannya, melepaskan keinginannya, melepaskan hawa nafsunya. Itu adalah poin dari ibadah. Maka ibadah itu bukan apa yang kita kerjakan, bukan. Karena mohon maaf ya, ketika kita sholat, di iftitah tuh ada kata menarik tuh. Inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, itu dipisah. Karena orang sholat belum tentu ibadah. Kenapa? Karena ibadah bukan apa yang dilakukan. Ini garis bawah tanda seru ya, penting banget. Tetapi ibadah itu siapa yang sedang menjadi faktor paling penting ketika kita melakukan. Bahasa gampangnya ginilah. Begitu saya melakukan sesuatu, yang jadi bosnya tuh siapa? Contoh. Pilihan kita kan cuma ada dua nih ya. Ini saya si Abu misalnya. Saya lagi ibadah nih. Kan bisa ya, saya sholat, tapi saya cuma pengen kelihatan sama orang lain bahwa saya tuh rajin banget gitu. Flexing lah gitu intinya. Saya umroh, saya haji, cuman pengen untuk bahan konten media sosial gitu misalnya. Kan memungkinkan gitu. Artinya ketika saya melakukan sesuatu, bosnya adalah egonya, bosnya adalah keinginannya,
bosnya yang mendominasi dirinya adalah hawa nafsunya, maka itu tidak disebut ibadah gitu intinya. Maka tidak semua orang yang sholat itu ibadah di hadapan Allah. Kenapa? Karena boleh jadi sholatnya nyari pahala misalnya. Sholatnya nyari surga. Bukan mengedepankan Allah gitu. Atau sholatnya jadi minta banyak rejeki gitu. Tahajud rajin kalau proyeknya mau kelar gitu, kalau proyeknya mau tambah gitu misalnya. Sehingga di situ ada hubungan dagang jadinya dalam tanda petik. Nah, how come kita dagang sama Tuhan? Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan ketika inisiasinya bukan penghambaan gitu intinya. Berarti saya mau melakukan ibadah karena ada keinginan di situ. Maka boleh jadi keinginan itu yang menjadi motif kita untuk melakukan apapun itu ibadah. Maka begitu motif-motif itu hadir, ego, pikiran, emosi, itu sama sekali tidak berbasmalah gitu intinya. Nah, gimana sih berbasmalah? Yuk kita renungkan. Sekali lagi ya, ini penting banget bahwa bukan apa yang kita lakukan, tetapi sikap hati kita ketika melakukan itu yang penting. Karena begitu sikap hatinya dikedepankan adalah ego, mau sholat 5 waktu, mau umroh, bukan ibadah gitu. Maka kenapa sih Quran mengatakan fawailul lil musholin, celaka tuh orang yang sholat. Kenapa? Ya balik lagi tuh, motif utamanya bukan Allah gitu. Motif utamanya adalah keinginanmu. Apakah sholatnya ada vested interest, ada keinginan? Apakah sholatnya didorong oleh motivasi apapun gitu ya, kepentingan kita misalnya. Rajin sholat karena ada tujuan kita misalnya. Ya, pada level tertentu ya semua bisa dilakukan gitu ya. Dan kita nggak perlu bicara tentang benar atau salah. Karena setiap kita bertumbuh sesuai dengan alamnya. Kita udah bahas tuh. Bertumbuh sesuai dengan nature dari pikirannya. Dan kita nggak bisa merubah orang lain. Itu yang paling penting. Semakin kita ingin merubah orang lain, semakin kita kehabisan waktu, wasting time. Maka alih-alih kita pengen ngerubah siapapun di luar diri kita, mendingan kita ngerubah diri gitu. Karena kenapa? Mendingan penerimaan yang dibesarkan daripada saya berharap dia berubah. Karena begitu penerimaan yang dibesarkan, apapun yang dia lakukan kita akan terima gitu. Nah, di situ nanti akan kita sadari konteks dari penghambaan. Berarti kalau kita bicara, katakanlah ini Allah, ini adalah si Abu gitu misalkan. Berarti mau gak mau ketika atas nama yang primer tuh Allahnya gitu. Contoh ya, saya menjadi wakil keluarga untuk berbicara nih. Berarti kan bukan saya yang penting, tapi saya mewakili keluarga saya. Berarti bukan ego saya yang di depan, bukan keinginan saya yang di depan, tetapi saya hanya menjadi wakilnya. Maka dalam bahasa Arab, wakil itu artinya adalah khalifah. Maka kita ini adalah khalifah fil ard gitu. Wakil loh. Wakil itu berarti mewakili gitu. Berarti kalau mewakili, yang primer itu siapa? Ya Allah. Yang primernya siapa? Tuhan gitu intinya. Maka kalau kita menyadari konteks basmalah dalam kesadaran yang lebih dalam, Bismillahirrahmanirrahim itu intinya adalah atas nama loh ya, Allah Rahman Rahim. Dimana nanti kita mengerti bahwa Allah mengenalkan dirinya dengan kasih sayang. Maka kembali ke cara berpikir gitu ya. Dimana kalau dogmatis banget itu biasanya kasih sayangnya jadi hilang gitu. Yang dikedepankan adalah menyalahkan terus. Yang dikedepankan adalah konfliknya terus. Padahal tiap hari kita mengatakan basmalah gitu. Bukankah basmalah ini kita menjadi wakilnya Tuhan? Kita menjadi bawahannya dalam tanda petik untuk melakukan tugasnya. Karena kenapa? Once nanti kita mengerti, inti dari semua adalah kesadaran bagaimana kita merasa sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Karena ingat, Tuhan itu segala yang mendominasi kita. Entah itu ego kita, entah itu dalam tanda petik hawa nafsu kita. Maka mudah-mudahan ketika kita berbasmalah, contoh, begitu kita melakukan apapun pekerjaan, bismillah, yang dikedepankan adalah Allahnya, bukan akunya. Sehingga dengan basmalah kita akan sadar bahwa aku gak sanggup sebenarnya ngerjain ini gitu.
Kan kita bisa lupa ya. Kadang-kadang si sombongnya keluar begitu ngerjain nolong misalnya. Terus tiba-tiba bilang, kalau nggak saya tolong, mati tuh. Kalau bukan saya yang ngajarin, nggak bisa tuh. Akunya jadi dominan. Akunya jadi dalam tanda petik di depan gitu. Nah, disitulah nanti kita akan mengerti. Tertolaklah amal kita. Kalau kita bicara tentang ukuran amal. Ketika kita melakukan tidak mengedepankan kasih sayang Allah. Maka apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah kasih sayang. Seperti apa aplikasinya? Mari kita bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, di surat 6 ayat 12, Allah menyatakan dirinya adalah kasih sayang. Kita mudah-mudahan selalu terbuka gitu ya. Kita mudah-mudahan selalu bisa melihat segala sesuatu tuh dengan kekuatan kasih sayang gitu. Sekali lagi ya, basmalah tuh bukan mantra gitu. Basmalah tuh bukan hanya ucapan, tapi adalah sebuah kesadaran. Nah, kita analogikan begini. Di surat 32 ayat 9 selalu dikatakan, aku tiupkan ruh. Jadi jangan lupa nih, diulang-ulang, mudah-mudahan setiap pengulangan menjadi kesadaran yang lebih dalam. Kita ini percikan ruhnya Tuhan. Ingat ya, percikan ruhnya Tuhan. Di mana salah satu sifat percikan ruh itu di surat 6 ayat 12 adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang tuh nature-nya kita sebenarnya. Jadi kalau sekarang susah berkasih sayang, jangan-jangan kita udah di take over sama faktor ilusi kita gitu. Dikit-dikit nyalahin dulu. Dikit-dikit menerakakan dulu gitu. Yang jangan-jangan basmalahnya tidak jadi lifestyle gitu intinya. Menariknya, kasih sayang ini sifat yang paling esensial adalah damai. Dan kasih sayang plus kedamaian inilah yang membuat kita menjadi bahagia gitu. Jangan pernah mencari kebahagiaan dalam hidup karena kenapa? Kita tanpa ego itu udah bahagia sebenarnya. Dimana kebahagiaan itu ada di dalam, yang kadang-kadang kita nyarinya keluar terus gitu. Maka orang yang berbasmalah itu agak aneh kalau banyak sedihnya, banyak khawatirnya, stres, depresi, anxiety gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan basmalahnya baru dalam ucapan. Bukan kesadaran bahwa aku sebagai hambanya Allah, wakilnya Allah, untuk menjalankan tugasnya. Dan yang jauh lebih penting adalah sadarilah, hidup hanya menjalankan apa yang diberikan oleh Allah. Garis bawah ya. Hidup hanya menjalankan apa yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan itu nanti namanya adalah kebutuhan. Terkadang si kebutuhan ini tertutup oleh hawa nafsu dari keinginan-keinginan. Dari akunya yang menonjol. Dari akunya yang penting banget gitu. Dari akunya yang bisa. Akhirnya apa? Kita keluar terus dari diri kita. Mencari yang seharusnya terus. Habis waktu untuk keluar lagi dan keluar lagi. Tapi kita lupa bahwa penemuan sejati Allah tuh gak pernah ada di luar diri kita gitu. Karena kenapa? Di surat 50 ayat 16, dia lebih dekat kepadamu dari urat leher. Di surat 57 ayat 4, di mana saja kamu berada, di situ ada dia. Coba. Yang akhirnya, begitu kita tidak menyadari betapa dekatnya Allah, simple. Kebanyakan orang sedikit-sedikit ngomongnya adalah kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas gitu misalnya. Yang mana? Kalau kita bicara kosmos, atas juga sebenarnya nggak jelas loh. Saya bicara atau saya dalam posisi gini atasnya gitu. Saya balik atasnya di bawah. Saya balik atasnya di sana dan seterusnya. Gimana mau tahu apa yang di atas kalau atas aja kita nggak tahu gitu. Dan kita dalam tanda petik kehilangan arah. Karena kenapa? Kita lupa bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu poin di mana atas nama. Berarti kita wakil. Berarti primary diri kita adalah kasih sayang.
primary diri kita adalah Allah itu sendiri gitu. Bahasa sederhananya, kalau kita masih ingat pelajaran TK SD, sifat Allah itu kan yang nomor satu wujud, baru kidam, bako, dan seterusnya. Di satu sisi Allah itu disebut juga goib. Jadi pertanyaannya, Allah itu wujud atau goib? Kalau selama ini kita berbicara goib itu nggak kelihatan, ya oke. Tapi wujud itu kan semuanya berpartikel. Ingat ya, kita ulang-ulang juga ini, jangan bosan gitu. Allah tuh seperti gelas yang dipecahkan, pecahannya semua adalah bagian dari gelas. Cuman mungkin beda ukurannya, beda warnanya, dan kita semua adalah bagian dari Allah itu sendiri. Oneness. Oleh karena itu, once kita mulai menyadari basmalah ini bukan hanya ucapan, basmalah ini bukan hanya ritual. Kan kadang ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tapi lupa bahwa basmalah di sini bukan hanya untuk diucapkan dalam Al-Fatihah gitu. Tapi berbasmalahlah setiap saat dalam detik kehidupan. Mari jadikan basmalah ini sebagai pengingat gitu. Begitu kita keluar lagi dengan ego, kita basmalah lagi. Begitu kita keluar lagi dengan hawa nafsu, kita basmalah lagi. Ingat yang penting tuh Allahnya. Kita tuh semua nggak penting sebenarnya. Jadi kita nggak usah ngerasa penting juga sih sebenarnya. Karena kenapa? Tidak ada daya dan upaya dalam tanda petik apa yang kita lakukan kecuali datang dari kekuatannya, kecuali datang dari sumbernya, kecuali datang dari apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah itu induk dari Quran. Oke, dari 6136 ayat itu induknya Al-Fatihah. Kalau diperas, Al-Fatihah itu cuma jadi basmalah. Jadi saripati Quran itu cuma bismillah sebenarnya. Jadi kalau nanti kita sadari, bismillah itu se-Quran sebenarnya. Dan nanti kita menyadari bahwa basmalah di sini sadar penuh bahwa kita adalah wakilnya. Kita ini hanyalah dalam tanda petik ya, bawahannya. Maka ibadah, sekali lagi, bukan apa yang kita lakukan, tetapi sikap hati ketika kita melakukan. Siapa yang menjadi bosnya pada saat melakukan. Disitulah kenapa penting untuk kontemplasi. Disitulah kenapa penting untuk meniti ke dalam diri. Karena bertafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah ratusan tahun gitu. Itulah kemuliaan sholat gitu. Di mana sholat mengajak kita, di mana sholat membuat kita untuk berjarak dengan ego kita, pikiran kita, supaya di dalam sholat itu kita menyadari bahwa kita semua ini hanyalah hambanya, kita semua ini hanyalah wakilnya yang gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa, dan kita hanya bisa menerima apa yang ditakdirkan, apa yang ditetapkan sebagai ketetapan dalam hidup kita. Semoga kita bisa balance antara kebutuhan dan keinginan, lebih menyadari eksistensial kita sebagai wakilnya, dan menggunakan basmalah sebagai kekuatan untuk tetap menghidupkan kasih sayang di dalam diri kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.